Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, memberkati kita. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat untuk kita berjumpa, bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan mari kita nikmati Tuhan, kita nikmati hadiratnya dan biarkan kita boleh tenggelam masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat datang untuk Ibu Evi dan tim yang hari ini boleh bersama-sama kami, dan sebentar nanti beberapa teman dari tim akan pelayanan di gereja-gereja di sekitar Juwana, dan kita doakan agar semuanya boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan kita. Baik, mari kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengajak semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Kita pandang Tuhan dengan iman bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Dia memahami setiap kehidupan kita. Dia mengerti, Dia memperdulikan kita. Dan mari kita masuk dalam hadirat-Nya agar kita semakin dalam lagi. Kita boleh mengenal Tuhan. Kita boleh menikmati Tuhan dalam kehidupan ini. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini hanya datang dari pihak Tuhan. Dialah Sang Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Dialah Sang Pemelihara setiap kehidupan kita. Dialah Sang Sumber, segala sumber kehidupan kita, penyelamat kita, penebus kita. Dialah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu ada dan selalu nyata dalam setiap musim kehidupan kita. Sungguh besar anugerah-Nya, sungguh besar kemurahan-Nya yang dianugerahkan bagi setiap kita. Dan kiranya di tengah-tengah pagi hari ini dalam ibadah raya ini, turunlah atas saudara-saudara sekalian, jemaat yang adalah milik Tuhan, jemaat yang adalah umat kepunyaan Tuhan, umat ketebusan Tuhan, umat yang sudah disucikan, dikuduskan, diselamatkan oleh Tuhan. Berkat anugerah dan sejahtera, kuasa, bahkan mujizat demi mujizat Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan, keajaiban demi keajaiban Tuhan, boleh dilimpahkan turun atas setiap kita, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Mari saat pagi hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Di setiap musim hidup kita, biarlah hati kita senantiasa memuji Tuhan, senantiasa mengagungkan Dia, karena hanya Dia yang layak untuk terima hormat, pujian dari kita. Haleluya. Saat-saat indah, di saat kita boleh berada di dalam hadirat Tuhan, boleh menikmati hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukanmu,
berhadapan dengan Tuhan, menikmati kasih-Nya Tuhan, dipegang erat oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, setiap kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, untuk setiap musim yang boleh ada di dalam hidup kami. Biarlah di dalam setiap musim kehidupan kami, kami boleh senantiasa memuji Engkau, meninggikan Engkau. Saat pagi hari ini Tuhan, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Peluk erat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Bapak, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau mendengarkan suara-Mu. Berikan kerinduan di dalam hati kami, berikan kehausan di dalam hati kami, untuk kami boleh senantiasa menemukan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Engkau yang ambil alih ibadah saat pagi hari ini. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga ibadah kami tidak menjadi ibadah yang sia-sia, tapi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau. Dan Engkau sudah melayakkan kami, untuk kami boleh menghampiri Engkau saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Evi dan tim. Mari kita beri salam kanan sama kiri kita, katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Hari yang terindah di saat kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Di saat kita boleh menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan kita yang indah buat Tuhan saat pagi hari ini. Terindah ketika ku jumpa dengan siapa? Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Rintangan boleh banyak, tapi kita tetap menemui Tuhan di dalam hidup kita. Temukan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kasih-Nya kini jadi kuatku di hatiku, amin. Ada cinta-Nya, hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya.
ada kegirangan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kuasa, ada mukjizat, ada pemulihan. Amin. Amin, puji Tuhan. Hatiku senang, hatiku girang. Kemenangan atas setiap permasalahan kita, kemenangan atas setiap apa yang saat ini kita alami. Amin. Aminnya kok sedikit ya. Puji Tuhan. Dia adalah Allah kita yang berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dialah siapa?
biarlah di dalam setiap musim kehidupan kita senantiasa memuji Tuhan, senantiasa mengagungkan Dia dalam kelimpahan, dalam kekurangan, di saat kita kuat, di saat kita lemah. Biarlah hanya nama Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita, nama Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Sedikit sharing yang saya mau bagikan buat jemaat Tuhan. 5 bulan yang lalu itu adalah masa-masa yang sulit yang saya lalui, di mana saya harus mendampingi suami saya yang sudah diagnosa gagal ginjal kronis. Selama 5 bulan itu harapan kami hampir pudar, kami hampir menyerah. Bahkan suami saya bilang, apakah saya masih kuat untuk menjalani setiap terapi yang akan dijalankan. Dan kami harus keluar masuk rumah sakit. Suami saya selama 5 bulan itu harus keluar masuk rumah sakit karena memang harus transfusi darah untuk memenuhi biar bisa dijalankan hemodialisa. Sebagai manusia saya merasa capek, saya lelah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya capek, saya lelah. Semangat saya sudah mulai ingin rasanya menyerah. Tapi kalau saya menyerah, bagaimana dengan suami saya? Di saat suami saya bilang, dia sudah merasa tidak kuat. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Di bulan Oktober, doa saya ganti Bapak Ibu. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, terima kasih buat darah Yesus yang sudah Engkau alirkan di tubuh suamiku. Sehingga ke depan kadar hemoglobin suami saya boleh baik dan tidak lagi harus keluar masuk rumah sakit. Puji Tuhan, setelah akhir bulan Oktober memasuki bulan November sampai saat ini, Tuhan ganti setiap darah yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh itu. Tuhan ganti dengan darah Yesus. Dan puji Tuhan, sampai saat ini kadar hemoglobin suami saya masih stabil. Semua itu hanya kemurahan Tuhan. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah hanya hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau sampai saat ini kita boleh berada di tempat ini, kita boleh bisa bernafas, kita boleh dikasih oksigen yang secara bebas Tuhan berikan kepada kita. Aliran darah kita yang normal, tubuh kita yang normal, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Dia adalah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Biarlah itu menjadi iman di dalam hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. 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 Biarlah dalam segala keadaan yang kita alami saat ini, berkurang maupun berlimpah, lemah maupun kuat, kita mau tetap berharap dan mengakui Yesus selamanya tetap Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, biarlah tetap Yesus yang mempesona hati kami. Amin. Yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus selama
kasih Tuhan buat setiap harapan yang boleh ada di dalam hati kami. Amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, beri damai kesempatan baru di siang musim kehidupan. Ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, beri hidup kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapan takkan hilang dalam kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, cintaku selamanya. Biarlah ini merupakan iman kita kepada Tuhan. Kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dalam setiap keadaan Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Kami tidak mau mengandalkan siapapun, tapi biarlah Engkau yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Amin. Terima kasih. Sekiara karara paskiara. Haleluya Yesus. Haleluya. Siang musim kehidupan, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, beri damai kesempatan baru sekali. Yesus Yesus selamanya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Harapan takkan hilang dalam kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, cintaku selamanya. Katakan sekali Yesus. Saudara saya teman Tuhan Yesus. Selamanya Yesus, harapan takkan hilang dalam kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, cintaku selamanya. Katakan sekali Yesus. Selamanya Yesus, harapan takkan hilang dalam kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus. Amin. Biarlah ini merupakan pernyataan iman kita kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus di dalam hidup kami. Amin. Di dalam kasih sekarang ku ada, oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan
Terima kasih Tuhan. Kau izinkan kami pagi hari ini bersama bersekutu di tempat. Memuji memuliakan nama-Mu, belajar bersama tentang kebenaran firman. Mari biar urapan yang baru yang dari Tuhan turun atas tempat ini. Urapi kami semuanya ya Tuhan. Lebih ulapi hamba-Mu ya Tuhan. Akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Biar Kau sendiri yang berbicara bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, segala kuasa-kuasa apapun yang bukan dari Tuhan. Semuanya keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Karena ada kuasa Yesus Tuhan di tempat ini dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih meriah lagi. Ya. Amin. Bapak Ibu, shalom, selamat pagi semuanya. Sekali selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar Bapak Ibu semua hari ini? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kesempatan pagi hari ini Pak Gembala. Juga semua pengurus dan jemaat untuk saya boleh berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kabar baik. Sebelum saya melanjutkan kepada kebenaran firman Tuhan, tadi Pak Gembala sudah memperkenalkan saya adalah Ibu Evi, biasa dipanggilnya Ibu Evi Erlan. Saya dan tim dari Bekasi dan saya ibu dari 3 orang putri di belakang saya. Yang pertama yang di sebelah kanan saya, yang kedua yang paling ujung di sebelah kiri, lalu yang paling bungsu yang sebelah bapaknya. Dan yang paling ganteng adalah suami saya. Karena kami dikaruniai 3 orang putri. Puji Tuhan. Mereka yang pertama dan yang kedua sudah bekerja di sebuah perusahaan otomotif di Jakarta, mengikuti jejak dari bapaknya. Suami saya puji Tuhan, Tuhan percayakan dan anugerahkan memimpin sebuah perusahaan otomotif juga di Jakarta. Semua karena anugerah Tuhan. Keluarga saya inilah yang mensupport pelayanan saya dan tim. Suami dan anak-anak saya lah yang terus mensupport, terus mengizinkan ibunya berjalan dari satu desa, dari satu kota, dari satu pulau, dari satu bangsa kepada bangsa yang lain. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh buat saya adalah yang luar biasa. Mereka mensupport saya dalam pelayanan. Inilah perkenalan singkat yang saya sampaikan pagi hari ini. 3 orang putri, jadi saya sedang menunggu anak laki-laki untuk menjadi anak mantu. Doakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan hari-hari ini kepada hidup saya secara pribadi. Dan Tuhan ingatkan ini untuk juga saya sampaikan buat jemaah di tempat ini. Yaitu tentang jangan pernah khawatir dan takut. Jangan pernah khawatir dan takut menghadapi apapun hari-hari ini atau hari esok atau kedepannya yang belum pernah kita lihat. Dari Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya mempelajari ada 2 hal dari kebenaran firman Tuhan ini. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bu, kami ini kan Kristen. Hidup kami ini gak mungkin yang namanya lepas dari doa, iya. Benar. Tetapi apakah hari-hari ini kita sudah mulai lelah, kita sudah mulai jenuh, kita sudah mulai capek untuk yang namanya doa? Pokoknya aku sudah diselamatkan, ya sudah istirahat malam hari ini, besok pagi pasti Tuhan bangunkan, Tuhan lindungi, Tuhan sertai untuk aku melakukan setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab.
Tetapi setiap kita tentunya nafas kita adalah doa. Dari doa kita bisa mengerti dan kita bisa lebih kenal Tuhan kita. Kami punya jam doa setiap hari. Setiap pagi saya bersama suami saya berdoa sebelum melakukan aktivitas. Pujian penyembah pagi hari itu. Jam 4 seperempat kami lakukan sampai jam 5. Karena kalau sudah mengalir pujian, sudah yang namanya mengalir perkataan kita kepada Tuhan, apa yang kita mau sampaikan kepadanya, itu yang namanya waktu 1 jam tidak terasa. Dan itu hari demi hari, bulan, tahun. Dan kami tidak pernah merasa secapek apapun saya atau suami saya dengan kegiatan, dengan pekerjaannya yang begitu padat, beliau tidak pernah sedikit pun melewatkan waktunya untuk bertemu dengan Tuhan lebih dulu sebelum melakukan setiap tugas dan aktivitas hari itu. Kadangkala saya pribadi, kadangkala ya kalau sudah capek, aduh sebentar deh. Masih jam 4 itu masih gelap. Ya. Nanti sebentar lagi. Jam 4:30. Tapi beliau tidak pernah mau gandeng-gandengan. Urusannya sama Gusti Yesus itu urusan pribadi, lepas pribadi. Saat beliau bangunkan saya, sayang, bangun sayang. Yuk kita doa. Ya sebentar, 5 menit, 10 menit. Beliau tidak akan pernah tahan menunggu. Jadi kadang saya malu hati. Dan selalu Roh Kudus ingatkan, ingat. Ayo naik ke atas ke ruang doa. Dan sembah aku. Lalu tiba-tiba saya harus bangun. Saya menyusul ke atas. Kadang-kadang itu kita alami hari lepas hari. Tetapi itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tidak pernah sedikit pun terlepas dari setiap doa. Doa akan membawa kita lebih mengenal lagi tentang Tuhan kita yang ajaib. Doa membuat kita kuat menghadapi setiap apapun persoalan dalam hidup kita. Doa kadangkala yang kita sampaikan hari ini, Tuhan, seperti kesaksian pemimpin pujian. Sudah capek, sudah lelah. Belum juga melihat sesuatu jawaban yang dari itu. Saya juga hari-hari ini mengalami itu. Doa-doa pergumulan persoalan yang setiap waktu kami naikkan. Sepertinya Tuhan belum berikan jawaban. Apakah kita sabar untuk menantinya? Apakah kita akan bergerak, ya sudahlah lama banget nunggunya. Kelamaan. Akhirnya memakai secara pikiran kita pribadi. Kalau Tuhan belum jawab sekarang, ya sudahlah. Caraku aja. Cepat langsung. Sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tetapi mengandalkan kekuatan dan pikiran sendiri. Lebih cepat, instan. Kalau hari ini mungkin ada sebuah pergumulan. Sebentar lagi mungkin harus bayar kontrakan. Sebentar lagi mungkin harus bayar cicilan apapun, harus bayar apa. Tuhan, waktunya mepet. Sudah besok Tuhan. Tapi enggak ada jawabannya. Ini sudah siang. Ini sudah sore, ini sudah malam. Tinggal besok pagi waktu yang harus saya bayarkan. Tapi enggak ada jawaban. Mulai berpikir yang instan. Sekarang semuanya serba canggih. Banyak penawaran-penawaran. Gampang. Tinggal klik
Saya nggak tahu selanjutnya seperti apa. Selesai. Mengandalkan pikiran kita sendiri. Enak. Gak pakai suwe. Kesuwen. Ngenteni Gusti jawab. Dan akhirnya membuat semakin terlilit-lilitlah setiap persoalan, pergumulan. Karena tidak mengandalkan Tuhan. Suatu kesaksian yang disampaikan anak rohani saya. Sebelum kami berangkat melayani ke Jawa Tengah. Ada satu pergumulan seperti yang baru saya sampaikan. Di dalam perjalanan kami saling sharing, kami saling cerita, kami saling menguatkan. Dan sebagai ibu rohaninya selalu saya bilang, tetap Tuhan andalan kita. Saya tidak pernah mengatakan kepada mereka, enggak apa-apa ada masalahmu, ada persoalanmu, kamu butuh apa dan saya yang menyelesaikan. No. Tapi saya juga mengajari mereka berjalan bersama Tuhan. Seperti yang saya sampaikan, waktunya sudah mepet. Waktunya sudah mepet. Saya harus bayar sesuatu. Dan saya harus meninggalkan sesuatu di rumah sebelum saya melayani. Tapi saat sepakat bersama istrinya, di luar pikirannya, Tuhan siapkan semuanya. Sebelum kami berangkat melayani, semuanya selesai. Saat itu saya bisa bicara begini. Apa sih yang kamu butuhkan atau perlukan? Tenang aja. Nanti saya yang akan bereskan. Tetapi itu tidak pernah saya lakukan. Ayo mengalami jalan sama Tuhan. Ayo mengalami yang namanya kepepet. Saya juga pernah mengalami. Suami saya punya impian yang luar biasa. Suatu hari beliau berkata, sayang, anak-anak sudah semakin besar. Aku butuh rumah yang besar. Dan paling atas, lantai paling atas adalah tempat kita berdoa. Secara pikiran manusia, waktu itu saya cuman ya wes, ayo sepakat. Tapi beliau berkata begini, sepakatmu kok cuman yang namanya ya melo ayolah sepakat. Gak ada yang dari hatimu kamu sepakat. Dan akhirnya ya Tuhan, kalau memang itu impian. Dan saya percaya kami mau sepakat dengan imam di rumah saya. Berjalannya waktu semuanya berjalan dengan baik. Sama seperti apa yang dialami oleh anak rohani saya tadi. Mepet yang namanya harus bangun rumah besar, tentu butuh yang besar dananya. Suatu hari mepetlah itu. Suatu hari kami sudah bilang gak ada lagi sayang. Semuanya sudah masuk ke sana. Saya cuma berdoa, Bapak Ibu, selesai berdoa, baru amin. Suami saya dapat telepon, beliau harus mengajar, walaupun beliau seorang pemimpin perusahaan, beliau juga diundang untuk seminar-seminar karyawan dan juga untuk seminar-seminar universitas di seluruh Indonesia. Saya tidak sedang bicara mengenai uangnya. Tapi jawaban Tuhan, begitu amin, Tuhan berikan jawaban. Kita nggak pernah tahu apakah langsung hari itu saat itu juga, ataukah nanti siang, ataukah sore, ataukah malam, ataukah besok. Tuhan juga buat loh dalam hidup kita. Tak tunggu
tunggu coba reaksi anak-anakku. Tak ulur dulu waktunya, sabar orang. Coba tak pepetin sampai besok, masih sabar enggak? Nunggu aku. Itulah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita bisa bersabar menunggu jawaban yang dari Tuhan? Kita bisa tahu dari doa kita, kita punya Tuhan, punya Allah yang sangat kreatif. Berjuta mungkin bermiliar caranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Cara yang berbeda buat saya mendapat jawaban. Cara yang berbeda caranya Tuhan memberikan jawaban buat Pak Gembala ataupun Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Tuhan terlalu kreatif. Bahkan saat menyembuhkan orang buta hanya dengan ludahnya dicampur dengan pasir dan dioleskan. Maka melihatlah orang buta itu. Apakah kita masih khawatir dan takut? Tema tahun ini adalah strong faith in Jesus. Iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Iman kita yang kuat, kita nggak perlu khawatir dan takut. Kembali sebelum memasuki tahun 2024, ini adalah bulan terakhir dari tahun 2023. Sudah tersiar bahkan tadi pagi, setelah doa pagi, saya membaca sebuah berita, muncul lagi sesuatu, muncul lagi sesuatu, muncul lagi. Ketakutan demi ketakutan dibuat iblis buat anak-anak Tuhan. Tetapi iman kita yang besar, tetap kita percaya Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Seperti di dalam 1 Korintus 2. Bisa dibantu? 1 Korintus 2. Ayatnya yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, inilah ya Tuhan kita yang kreatif dan dahsyat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang mengasihi Dia akan dibuatnya seperti firman-Nya yang tidak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah nih disimpan dalam hati. Saat saya dulu sebelum pergi ke tanah perjanjian, yang namanya untuk disimpan belum, ya. Tapi di dalam doa ya cuman disimpan gini, aduh Tuhan, itu belum. Dan tiba-tiba Tuhan berikan jalan keluar. Yang gak pernah dilihat. Tuhan siapkan. Saya ibu dari saat ini sekitar 80 anak laki-laki di sebuah panti asuhan. Bayangkan saya biasa di rumah dengan 3 orang putri dan saya di panti bersama dengan anak-anak yang luar biasa. Anak laki-laki dengan berbagai macam karakternya. Suatu hari saat saya bicara dengan bendahara saya, waktu itu istri dari Pak Abraham AB, saya cuma bilang begini, tolong hitungkan. Saya mau beli, waktu itu masih 90 anak laki-laki. Karena mereka sudah lulus, mereka boleh keluar dan bekerja dan melanjutkan kuliahnya dan sebagainya.
Lalu coba list pakaian dalamnya, ya, celana pendeknya, kaos-kaos untuk di rumah dan sebagainya. Baik Bu, totalnya segini dan sebagainya. Oke, yuk tumpang tangan dan doakan apa yang sudah kita tulis. Dan itu masih pagi hari. Nah, ini pengalaman yang berbeda. Nanti kalau Bapak Ibu sekali lagi kembali belum mengalami yang ini. Tadi saya sudah katakan, caranya Tuhan kreatif, masing-masing jawabannya. Sore hari tiba-tiba datang satu mobil box, ternyata dari Solo. Dan itu semua isinya seperti yang kami doakan. Tuhan kirimkan dengan cepat, kamu gak usah beli nak, aku yang kirim. Pakai uangmu dengan yang lainnya untuk keperluan yang. Sore itu kami menerima berkarung-karung pakaian dalam anak-anak laki-laki. Kaos dalamnya, kaos bermain, celana pendeknya dan semuanya bahkan mulai dari bayi Tuhan siapkan. Mulai dari bayi. Makanya kalau saya mau mengatakan Tuhan kita kreatif ajaib. Itu ya dan amin. Dan kalau belum pernah mengalami, jangan ragu-ragu. Tetap percaya walaupun belum melihat. Saya cuma menangis di kantor sore itu. Bersama Ibu Niken. Ajaib. Belum lewat waktu sehari. Kami baru menulis dan menghitung dan totalnya. Dan besok baru ke pasar. Kalau kita berikan hidup kita, hati kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tuhan yang bayar semuanya. Dan itu yang saya alami sampai hari ini. Di panti di mana saya bersama anak-anak saya. Dan bahkan dalam kehidupan kami. Yang gak pernah dilihat, gak pernah saya tidak terpikir bahwa sore ini akan ada kiriman. Bahkan ibu ini atau bapak ini saya gak tahu, beliau tidak ada yang namanya menelpon kami, menginfokan, enggak. Dan tiba-tiba Tuhan bikin surprise. Sore itu anak-anak bersuka cita. Luar biasa ajaibnya Tuhan. Dari doa kita bisa kenal Tuhan kita adalah Tuhan Allah Jehovah Rafa. Allah Jehovah Jireh. Allah yang sanggup menyembuhkan. Bahkan seizin Tuhan apapun yang Tuhan buat semuanya adalah baik. Tidak ada satupun rancangan kecelakaan atau apapun dalam hidup kita. Semuanya adalah damai sejahtera. Kalau hari-hari ini mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Tetap percaya. Kuasanya dulu, kemarin, sekarang dan selamanya. Tidak pernah berubah. Allah Jehovah Jireh. Allah yang sanggup menyediakan lebih yang kita pikirkan. Kita akan bisa tahu lewat doa kita punya komunikasi dengan Tuhan. Kita akan tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Seperti dari awal saya katakan, saat sudah mepet Bu, gak ada lagi jalan keluar. Gak perlu lagi nunggu-nunggu. Yang instan aja. Itu bukan caranya Tuhan. Tapi Tuhan kita tidak pernah terlambat. Saat Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Orang-orang yang luar biasa ini. Saat sudah di hadapan Laut Tiberon. Dalam Kejadian. Di dalam Keluaran 14 ayat 16. Seakan-akan
sudah tidak ada lagi mau kemana lagi. Mau maju ini laut yang luas. Mau mundur di belakang itu adalah tentara Mesir dengan segala perlengkapan. Maju mati, mundur mati, menggerutu. Kalau kita masih ada di tanah Mesir, masih hiduplah kita. Makan yang enak walaupun jadi budak. Mungkin seringkali dalam hidup kita seperti itu. Dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tapi saat Tuhan tiba-tiba berkata kepada Musa, ayunkan tongkat, terbelahlah lautan itu. Apakah Musa menunggu sampai besok hari? Halo? Apakah Musa menunggu sampai saat semua sudah ketakutan? Saat semuanya sudah menggerutu, ini keluar mungkin perkataan-perkataan yang sudah yang namanya membuat Musa semakin terjepit, disalahkan. Tapi saat Tuhan berbicara, ayunkan tongkatmu, yes, terbelahlah lautan itu. Dan berjalanlah bangsa Israel menyeberang. Tidak pernah sedikit pun terlambat. Waktunya Tuhan menolong kita. Jangan pernah takut dan khawatir. Ada sebuah ilustrasi begini. Sekelompok pemain sirkus sedang datang ke sebuah negara. Ya, saya ini dapat inspirasi dari anak rohani saya. Lalu di tempat itu diadakan pertunjukan, ya, di sebuah yang namanya air terjun yang besar, yang berada di antara perbatasan Kanada dan Amerika, yaitu sebuah air terjun Niagara. Semua orang kalau datang ke sana ketakutan karena apa? Melihat yang namanya airnya tuh begitu deras. Dan sang anggota sirkus ini mengadakan pertunjukan. Dia akan berjalan di atas air terjun. Lalu ditawarkan, ayo siapa Bapak Ibu Saudara anak-anak siapapun yang mau berjalan sama saya di atas tali ini. Dan di bawahnya adalah air terjun yang luar biasa derasnya. Apakah ada yang mau ikut? Bapak Ibu? Halo? Ada enggak jika itu ditawarkan kepada kita semua hari ini? Ayo siapa yang mau ikut saya nyebrangin tali ini? Gak usah di Niagara, di sungai mungkin yang dekat sini. Di atas seutas tali mau gak kita ikut? Gak mau. Takut nyemplung. Nek nyemplung piye? Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil datang. Saya mau. Semua orang langsung wow. Saya mau. Lalu anak ini duduk di sebuah seperti dorongan ya, kalau kita tahu kayak dorongan pasir itu, tapi itu hanya satu di belakang rodanya. Dan mulailah atraksinya berjalan. Pelan-pelan, wah yang melihat semua udah gemetar. Waduh kalau ceblok piye, ya, nek nyemplung piye, mati. Lalu dengan pedenya anak ini duduk dan bapaknya mulai mendorong dia dari belakang. Pelan-pelan sampai di tengah. Lanjut dan akhirnya sampailah di seberang. Semua bertepuk tangan, wah luar biasa. Luar biasa. Dan semua siapa itu tadi?
Ternyata anak kecil ini adalah anaknya bapak pemain sirkus tadi. Anak ini tahu bahwa bapaknya bisa. Dia kenal bapaknya. Dia tahu bapaknya. Kita tahu Bapa kita yang di surga itu ajaib, dahsyat dan besar kuasanya dan tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, sekarang dan selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kenapa kita mesti khawatir dan takut? Selanjutnya, janganlah hendaknya kamu khawatir tetap apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bu, kalau ngomongnya aja gampel. Matur nuwun Gusti, yang baik datang. Matur nuwun Gusti, mungkin itu sakit penyakit. Bisa mboten tetap mengucap syukur. Mengucap syukur bukan hanya dalam hal yang baik. Bisa gampil menawi dalam hal yang baik. Tetapi saat bukan yang baik, apakah kita bisa mengucap syukur? Di dalam 1 Tesalonika 5. Ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tahun 2020 mungkin beritanya juga sampai ke kota ini. Ada banjir yang besar di Jakarta dan sekitarnya. Dan saya dan keluarga mengalami. Itu adalah tahun baru di tanggal 1 Januari 2020. Hari itu sebelumnya kami ada di Bogor berkumpul bersama keluarga. Karena adik-adik saya dan mertua semua datang. Lalu kami cari tempat yang adem, adanya di Bogor. Dan di grup RW, wah semuanya sudah ramai. Lalu tanggal 1 kami kembali ke Bekasi. Jadi udah surut tadi malam, gak apa-apa, biasanya juga cuma sampai di saluran air. Lalu baru saja suami saya memarkirkan mobil. Itu yang namanya air langsung naik. Ya. Gak apa-apa, biasanya juga nanti cuma sampai di sini. Orang rumah kita sudah tinggi kok. Nanti paling sampai di bawah. Tidak sampai 5 menit, air naik terus. Panik, cepat semua surat, hanya surat ya, karena sudah semuanya di box, kita tinggal naik. Yang lainnya pokoknya yang gak sempat gak usah. Jadi ada juga surat seperti yang masih tertinggal. Ya karena cepat, kami semua naik di lantai 2. Lalu kami naik ke lantai 3, kami melihat. Biar kelihatan semua seluruh. Dan itu sudah dengan sangat cepat. Semua orang sudah panik, sudah memindahkan mobil-mobilnya. Parkir di sebelah rumah kami karena itu tanahnya masih tinggi. Dan semua berpikir enggak bakalan sampai ke situ. Tapi dalam sekejap saja, bem! Kalau Tuhan izinkan. Rumah kami itu sudah tinggi. Dan di dalam rumah di lantai bawah itu di dalamnya sepinggang orang dewasa. Jadi semua yang di bawah habis. Suami saya seorang
yang suka dengan otomotif. Jadi beliau punya beberapa kendaraan yang ya buat beliau itu adalah apa ya, ya kalau orang yang suka otomotif ya itulah dalam waktu sekejap. Habis. Bunyi satu-satu. Wing, 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 wing. Oh berarti sudah masuk airnya. Tenggelam. Yang nomor 1 itu mobil yang pendek, jadi kalau naik kita harus tunduk dulu. Nomor 1 yang bunyi itu karena dia yang paling pendek. Gak berbunyi berarti sudah kerendam. Lalu selanjutnya nging 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 nging, gak bunyi lagi berarti wis kerendam. Sampai selanjutnya sampai mobil yang paling tinggi terakhir bunyi. Tidak ada bunyinya lagi. Berarti wis kerendam kabeh. Berarti sampun kerendam sedoyo dalam waktu yang sangat singkat. Kalau Tuhan sudah izinkan itu, tidak ada yang dapat menolaknya. Lalu suami saya waktu di lantai atas, di lantai 2 berkata begini, beliau kumpulkan saya dan anak-anak. Beliau cuma bilang begini, ayo tetap mengucap syukur. Secara pikiran, habis loh saya, gak apa-apa. Ayo tetap mengucap syukur. Dan pagi harinya, semuanya ribut. Wah itu yang namanya mobil di komplek kami. Itu ribuan. Karena paling tidak satu rumah bisa ada 4-5 mobil. Semuanya wah terbalik semuanya. Dan saat itu beliau ingatkan gini. Kalau hatimu melekat sama barang-barang ini, kamu gak akan mudah mengucap syukur. Kalau hatimu melekat yang namanya barang duniawi ini, kamu gak akan mudah. Tapi mari belajar, ikatkan hidup kita dengan yang ilahi. Ikatkan hidup kita dengan yang ilahi. Maka yang supranatural itu yang akan Tuhan buat dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tidak pakai lama, saya juga nggak ngerti bagaimana caranya. Karena begitu semua sudah terendam, wah semuanya cari, wah bengkel itu laris manis bahkan sampai harus menunggu. Tapi suami saya bilang, kalau sudah terendam nggak bisa. Lalu semua dijual. Dan karena hati kita penuh dengan ucapan syukur, apapun yang Tuhan izinkan hari itu, semua hanya milik Tuhan. Saat semua itu terjadi, saya tidak menyalahkan teman-teman saya, tetangga saya, enggak. Pasti mengalami yang namanya, aduh, Jeng, anakku baru seminggu ini loh mersinya itu datang. Dan memang, dan mas ini nangis. Ya kita bisa ngerasain lah. Namanya bekerja, ngumpulin uangnya. Baru 1 minggu datang, dia gak pernah tahu. Tiba-tiba akan datang yang namanya banjir itu di komplek. Tapi saya nggak bisa, oh ya Bu, nanti malah salah. Tapi di dalam keluarga kami mengucap syukur. Bisakah hari-hari ini apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, tetap mengucap syukur. Karena itu adalah firman Tuhan. Saat kami mengucap syukur, saat kami mengikatkan hidup kami dengan yang ilahi,
Sekali lagi yang supranatural itu Tuhan buat dalam hidup kami. Tuhan gantikan semuanya dengan yang lebih bagus, semuanya baru. Di luar pikiran kita. Saat saya harus pergi dari satu desa ke desa yang lain, satu kota ke kota yang lain, satu pulau ke pulau yang lain, satu bangsa ke bangsa yang lain. Bayar harga yang tidak murah. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan saya jalan sendiri. Saat Tuhan tahu di mana ikatan hati kita. Seperti tadi saya saksikan. Baru pagi kami berhitung. Sore hari satu box pakaian anak-anak datang. Itu yang selalu saya alami. Ini kesaksian hidup. Saat saya naikkan doa bersama tim, Tuhan kami akan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ke Kalimantan, kemanakah itu. Saya cuma bilang, saya satu tanda. Ada anak rohani saya di sini menyaksikan. Saya punya rekening khusus untuk melayani Tuhan. Dan satu hari itu 427.000 yang ada di rekening. Dan saya selalu membutuhkan banyak dana untuk pergi melayani Tuhan. Kami cuma teriak, doa, apapun. Bahkan untuk bayar harga, saya rela lepaskan apapun. Karena itu juga milik Tuhan. Ada Mbak Dinta di sini yang jadi saksinya ya. Saya bukan mau cerita tentang kesombongan, malu di hadapan Tuhan. Tapi ini kesaksian dari hidup saya dan tim kami. Saat kita bersyukur dalam segala hal, saya tidak pernah mau terikat dengan yang namanya harta dunia. Bukan masih di dunia, okay. Tapi saya tidak mau terikat. Saya itu sering ditertawakan teman-teman saya. Saya itu paling senang itu kemana-mana bawa tas yang dari Indomart. Ya, itu bawanya itu. Mereka tertawa, Bu emang gak punya ya tas yang bagus dikit. Ya, aku senang yang pakai ini. Buat saya gini, saya punya teman gini, satu kamarnya itu penuh dengan yang namanya barang mahal. Ada satu asisten khusus ngelapit tasnya. AC-nya diukur, kalau segini itu harus segini. Setiap pagi dicek seperti ngerawat bayi. Aduh, saya nggak punya waktu. Saya setiap pagi sudah sibuk dengan aktivitas rumah sebelum saya melayani. Harus lagi nungguin asisten laporan, ini sepatu tasnya. Buat saya hidup terikat Bang. Bukan saya tidak bersyukur menikmati, bukan. Tapi ada satu pilihan dalam hidup saya. Satu hari putri saya memberikan sebuah tas hadiah buat saya. Itu saya ngalaminya ya. Mama ini hadiah, mama pakai deh. Kalau pas santai-santai keren dan sebagainya. Saya pakai. Karena harganya mahal. Saya jadi terikat nih dengan tas ini. Mau ditaruh di bawah, aduh kalau kesenggol kaki. Ya. Taruh di meja, aduh kalau kesenggol ketumpahan teh. Ininya berbeda dan saya ngalami. Saya bilang ini kamu pakai Mbak, Mama enggak perlu. Aku enggak bisa bergerak bebas karena ini. Saya kalau hujan sayanya yang kehujanan enggak apa-apa, tapi jangan tas ini. Coba. Diikat dengan yang duniawi. Keren sih. Wah, dilihat ya. Wah, keren banget. Wah, tas mahal.
Tapi saya sedih. Gak bisa kesana, gak bisa ninggalin, wah saya enaknya taruh sini. Mari kita belajar hari-hari. Saya juga terus belajar untuk semakin mengejar yang ilahi daripada yang duniawi. Saya tidak menyalahkan karena itu berkat yang dari Tuhan. Tapi mari kita mulai. Kiranya cara berpikir kita mulai berubah. Jangan lagi nih para wanita, mohon maaf banget, saya tidak sedang menghakimi. Sampai hari ini, dari adanya yang namanya Shopee, Lazada, di rumah saya itu kalau ada Shopee, Lazada, itu asisten saya. Saya sampai hari ini belum pernah. Karena buat saya melihat staf saya. Murah bu, dikumpulin, akhirnya cuma ditaruh di kantor. Kok enggak kamu gunakan? Hei, ini berkat Tuhan. Kamu dapat gaji atau persembahan kasih itu berkat loh. Kamu cuma sepelekan, murah bu, cuma 50.000. Suatu saat mau Natal, ya. Karena murah, wah ini yang namanya promo bu, pohon Natal cuma 45 sekian, 50.000 lah. Saya bilang begini, mana ada yang namanya pohon Natal gratis, diskon-diskonnya. Oh, udah, ngeyel, beli. Dan mohon maaf, begitu datang, bukan bungkusan yang besar. Itu pohon Natalnya segini Bapak Ibu. Tapi gambar contohnya dari bawah seperti ke atas. Enggak terpakai. Ini loh kalau yang namanya masih ngiler ngelihat yang indah-indah. Bukan berarti saya tidak ngiler lihat yang indah-indah, saya juga senang. Kalau saya pergi sebuah mall yang besar dan semua itu adalah barang-barang yang mahal. Saya cuma gini aja, oh larang iki tibane ya Mbak. Ya iyalah Mbak. Ya. Sampai suatu saat tadi kalau saya perkenalkan keluarga saya itu waktu kami di Paris. Sampai tour leadernya itu begini, Bu, biasanya kalau orang Indonesia, apalagi saya ini yang terbiasa untuk mengantarkan para eksekutif yang dari Indonesia. Orangnya 5, kopernya 15. Jadi waktu baru datang di bandara, ini yang lain mana Bu kopernya? Bapak, ya ini. Ya karena saya cukup satu koper besar dengan Bapak, lalu anak-anak gabung-gabung. Itu sampai heran. Dan waktu sampai di Eropa, beliau antarkan kami ke, gak ada yang belanja. Saya juga cuma, oh iki api yo dari daerah sini, ternyata dari negara ini dan harganya mahal. Lalu beliau bertanya, Ibu, ayo monggo silakan mau belanja. Enggak. Saya datang ke negara ini, ke bangsa ini hanya ingin tahu seperti apa bangsa ini. Dan saya berdoa buat bangsa ini. Lalu beliau juga heran. Ini anak-anak muda, 2 orang anak saya sudah bekerja sendiri, punya uang sendiri, tidak tertarik. Ya itu tadi membelikan saya hadiah. Tapi saya nggak bisa bebas, nggak bisa taruh sembarang. Belajar untuk memilih. Saya percaya jemaat di tempat ini juga adalah jemaat yang luar biasa. Jemaat yang memilih yang ilahi daripada yang duniawi. Pagi hari ini kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan khawatir dan takut menghadapi apapun. Kita sudah belajar tadi, kita punya Tuhan yang ajaib. Memasuki tahun 2024, apapun kata dunia, kita punya Tuhan yang hidup, yang ajaib dan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi
percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup
bisa berhenti berbicara. Roh Kudus Tuhan yang terus berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang besar dan yang ajaib. Tuhan yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Bahwa setiap kebenaran firman pagi hari hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ya, firman Tuhan begitu luar biasa. Kiranya boleh membangkitkan iman kita, memotivasi kita untuk kita semakin percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap memandang kepada Tuhan karena hanya Dialah satu-satunya harapan kita yang tidak pernah terlambat, yang tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Percaya, beriman, berdoa, bersyukur, itulah kunci kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Evi sekali lagi buat pelayanan firman yang boleh menggugah dan menguatkan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah pagi hari ini, saya cuma menyampaikan dan mengingatkan untuk kegiatan gereja kita. Untuk minggu ini adalah kegiatan terakhir, minggu besok ini kegiatan terakhir seksi, ya karena minggu depannya kegiatan seksi sudah diliburkan untuk difokuskan dalam persiapan Natal dan juga tutup tahun. Dan beberapa kegiatan yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam kegiatan Natal dan juga tahun baru, mari kita akan terus responi setiap kegiatan-kegiatan yang ada, kita dukung dalam doa, kita dukung dalam selamat melayani Pak, Tuhan berkati. Ya, jadi ada kegiatan-kegiatan Natal dalam serangkaian ibadah Natal juga untuk pelayanan campur sari, doakan untuk tanggal 13 nanti ada pelayanan campur sari di Kuniran, tanggal 14 di Leduk Dawan, Grobogan. Kemudian tanggal 15 ada basar di tempat ini, basar murah, doakan tanggal 15 dimulai jam 8 sampai jam 12. Kemudian tanggal 15 malam ada kegiatan campur sari di sini, kita surga bergema di halaman gereja. Kemudian tanggal 16 Natal di Pos PI Wirosari. Kemudian tanggal 19 Desember pelayanan campur sari di GITJ Kali Seger Kudus. Kemudian Natal KAA Jumat 22 Desember 2023 dan Natal umum nanti Senin tanggal 25 Desember 2023 jam 5 sore. Kemudian ada pelayanan campur sari di GIA Lumbung Mas tanggal 28 Desember 2023. Kemudian ada pelayanan campur sari lagi di GKJ Sumber Soko Sukolilo tanggal 29 Desember dan ibadah tutup tahun akan kita adakan bersama-sama tanggal 31 Desember 2023 hari Minggu, dan untuk tutup tahun ya kita gabung ya dalam hari Minggu itu nanti jam 8 malam. Kemudian masih ada lagi pelayanan campur sari di Natal GBDI Tingkir Salatiga. Dan yang terakhir pelayanan campur sari adalah Natal se-Kabupaten Pati di Pendopo Kabupaten. Ya, mohon didoakan agar semua teman-teman kita, tim pelayanan yang akan terlibat di dalamnya diberikan kesehatan, kekuatan, dan pengurapan tentunya, sehingga pelayanan-pelayanan yang kita lakukan akan mempermuliakan Tuhan. Dan khusus untuk pengisi tutup tahun, mohon sekali lagi saya sampaikan, semua seksi, semua KPK, mungkin keluarga pribadi bisa mempersiapkan diri untuk mengisi acara tutup tahun
Mungkin dalam bentuk pujian, dalam bentuk tarian, dalam bentuk drama, dalam bentuk apa, fragmen, ya silakan nanti Bapak Ibu bisa menghubungi dengan panitia, khususnya seksi acara. Sehingga dalam tutup tahun nanti kita betul-betul bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai wujud syukur kita, ya karena sepanjang tahun Tuhan sudah menolong kita, menyertai kita, memberkati kita, kita wujudkan dalam bentuk pujian kita, penyembahan kita untuk pengagungan Tuhan. Jadi semuanya bisa ambil bagian, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya juga tanggal 15 Desember nanti ada basar di tempat ini, ya basar murah dimulai jam 8 sampai 12, ini untuk umum, ya tempatnya di halaman gereja. Dan dalam basar ini ya dihimbau kepada semua jemaat, bagi jemaat Tuhan yang mau ikut memeriahkan ya dengan berbagai makanan atau minuman gratis pada saat basar, mohon bisa menghubungi panitia, ya Pendeta Cornelius Suron dan Ibu Juwarni, Ibu Nining. Ya mari terlibat untuk berbagi. Kalau mungkin Bapak Ibu, aku mau buat bubur kacang hijau, aku mau buat bubur blowo, aku mau buat ini, silakan. Nanti kita berbagi dengan masyarakat di sekitar Juwana, dan sehingga gereja kita semua boleh menjadi berkat. Ya nama Tuhan dipermuliakan, dan kota Juwana khususnya akan boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jadi monggo saya berikan waktu, kami berikan waktu, kami berikan keleluasaan buat kita, mari kita berbagi, mari kita berbuat sesuatu karena Tuhan sudah berbuat sesuatu yang luar biasa buat kita. Ini sebagai tindakan iman, ini sebagai wujud dari keyakinan kita akan Tuhan. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan, dan ibadah minggu depan dimulai sore hari jam 4 sore. Demikian, Bapak Ibu Majelis, ada yang lain? Cukup semuanya? Baik, kalau cukup mari kita akan berdiri sekali lagi, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja, yang bertata atas seluruh kehidupan kami, atas seluruh bagian eksistensi keberadaan kami Tuhan. Engkau yang menjadikan kami ada sebagaimana ada. Engkau yang menjadikan kami hidup sebagaimana kami hidup hari ini. Engkau yang menjadikan kami kuat sebagaimana kami kuat pada saat ini. Bahkan Engkau yang melimpahi kami dengan segala berkat-Mu. Engkau yang melimpahi kami dengan segala kebaikan-Mu. Engkau yang melimpahi kami dengan segala yang mulia, segala yang benar, segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Bersyukur kami Tuhan, karena kami menjadi milik-Mu. Bersyukur kami kalau kami menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Bersyukur kami kalau kami menjadi umat-umat ketebusan-Mu. Kami berharga di pemandangan Tuhan. Kami sangat berharga karena kami adalah biji mata Tuhan yang tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan, yang tidak pernah lepas dari kepedulian Tuhan. Kami tahu dengan pasti bahwa apapun yang kami alami hari-hari ini, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, mungkin itu persoalan, mungkin itu kesulitan, mungkin itu permasalahan, mungkin itu penderitaan, atau mungkin yang lain, kekurangan dan sebagainya. Namun satu hal yang pasti kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang menjamin hidup kami. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah sukar untuk menolong kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah kesulitan untuk menolong kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami dikuatkan dengan firman-Mu bahwa sesungguhnya kami tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun yang ada dalam dunia ini Tuhan. Karena sesungguhnya semuanya ada di dalam kekuasaan-Mu, semuanya ada di dalam tanggung jawab-Mu Tuhan, semua ada dalam otoritas Tuhan. Ketika kami mengikatkan diri kami dengan Tuhan, ketika kami mengikatkan diri kami dengan Yesus, dengan Sang Sumber kehidupan ini, maka sesungguhnya Tuhan kami akan menikmati dan mengalami bagaimana Tuhan itu turut bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua.
Dan kami akan sanggup menghadapi apapun Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung hanya bersama dengan Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kekuatan. Dan Engkaulah sumber kekuatan itu dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, terus bawa kami untuk semakin mengenal lebih lagi dengan Tuhan. Mari bawa kami umat-umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Untuk kami semakin paham, memahami akan Tuhan. Memahami akan kebenaran Tuhan. Dan itu semua boleh kami realisasikan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam keluarga kami hidup dalam firman. Dalam usaha dan pekerjaan kami menghidupinya dalam kebenaran. Dalam sekolah kami, studi kami, kuliah kami menghidupinya dalam segala kebenaran daripada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kami bermasyarakat pun, kami menghidupinya dalam kebenaran Tuhan. Sehingga yang nampak dalam hidup kami ini adalah Tuhan. Yang nampak dalam setiap perilaku kami ini adalah Tuhan. Mari Tuhan, tolonglah jemaat-Mu di tempat ini. Bantulah mereka Tuhan. Bantulah mereka ya Yesus. Bantulah mereka ya Roh Kudus dengan bantuan-Mu yang luar biasa. Anak-anak-Mu kuat. Anak-anak-Mu mampu. Jemaat-Mu mampu. Jemaat-Mu tetap berdiri kokoh. Tidak tergoyahkan dan bahkan tidak tergoncangkan oleh apapun. Terima kasih Bapa. Tumpangkan tangan-Mu atas anak-anak-Mu di tempat ini. Tumpangi mereka Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tangan Tuhan tertumpang atas rumah tangga anak-anak-Mu. Tangan Tuhan tertumpang atas usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Tangan Tuhan tertumpang atas setiap pelayanan anak-anak-Mu. Tangan Tuhan tertumpang atas setiap sekolah, studi, kuliah anak-anak-Mu, masa depan anak-anak-Mu. Karuniakan kesehatan, karuniakan kekuatan, karuniakan hikmat, pengurapannya dari Roh Tuhan. Pelayanan-pelayanan kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk pelayanan Natal campur sari di beberapa gereja, di beberapa tempat Tuhan tolong. Basar yang akan kami lakukan Kau juga menolong, memberkatinya. Bahkan semua rangkaian acara kegiatan Natal dan tutup tahun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Kami tidak mencari kemuliaan untuk kami diri sendiri. Kami tidak mencari pujian untuk kami Tuhan. Tapi kami boleh mempersembahkan kemuliaan, hormat dan pujian itu hanya bagi Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Maka kami percaya Engkau akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami muliakan Engkau di tempat ini. Maka kami percaya Engkau akan membawa jiwa-jiwa itu untuk datang kepada Tuhan. Gereja ini akan menjadi terlalu sempit untuk menampung jiwa-jiwa Tuhan. Tempat ini akan menjadi terlalu sempit untuk menampung umat-umat-Mu Tuhan. Dan gereja ini harus diperluas, mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang sukar bagi Engkau. Bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Suku-suku bangsa akan datang kepada Tuhan. Suku-suku dan bahasa semua akan datang kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Raja kemuliaan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau ada di tempat ini Yesus. Engkau ada di tempat ini Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, lakukan dan genapi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, para majelis yang ada. Untuk kami terus bersehati, semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan kembali pulang sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Berkati Ibu Evi dan seluruh tim yang ada yang sudah memberkati kami di tempat ini. Kami percaya apa yang mereka lakukan Tuhan memperkenankan dan Tuhan akan terus campur tangan di dalamnya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa kami Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Mari sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan mari kita pulang dengan iman, pulang dengan percaya bahwa sesungguhnya berkat Tuhan sudah dicurahkan bagi kita semua. Sekarang terimalah dan pulanglah, terimalah berkat Tuhan, kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus
dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita, memberkati saudara mulai saat ini, besok sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.